Yo Gadgeters, wah ini entar lagi udah lebaran. Nah di video ini kita mau kasih rekomendasi dari K2G. Smartphone apa aja yang menurut kami berdua patut dibeli oleh duit THR kalian yang sangat berharga itu. Jangan lupa tonton sampai habis, soalnya kita ada giveaway seru dari Movi. Mantep-mantep barang ini, ditunggu. Oke, mungkin sedikit gua info di awal. Kita akan bahas smartphone di segmen yang kita udah banyak coba dan kita paham ya. Jadi mungkin entry level itu kita nggak bahas di sini karena kita nggak nyoba banyak range-nya dan juga kita nggak begitu mendalami. Dan kira-kira berarti kita mulai langsung nih, lompat. Kita skip 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, kita skip langsung ke 4 juta ke atas. Oke, sekarang kita mulai dari segmen 4 jutaan. Nah, dari awal tahun sampai kira-kira Maret sebelum puasa ya, itu segmen 4 jutaan adem ayem. Kurang banyak smartphone keluar yang menarik. Nah, tapi deket-deket lebaran, deket-deket puasa, itu mendadak seabrek yang keluar dan keren-keren. Nah, yang saya lihat sebenarnya ada 2. Dan mereka sebenarnya tidak bersaing. iQOO Z7 dan Redmi Note 12 Pro 5G. Nah, kalau kita berbicara iQOO Z7 ini sangat menarik ya. Keunggulan utamanya itu ada SoC 782G Snapdragon yang bagus dan reliable banget kalau kalian nyari HP 4 jutaan yang mengedepankan performa. Kemudian charging speednya kenceng banget men di segmennya, 120 watt. Kemudian kameranya untuk ukuran handphone 4 jutaan yang mengedepankan performa reliable karena udah punya OIS. Tapi memang kekurangannya layarnya masih IPS dan lensa ultrawide-nya itu nggak ada. Dan juga kamera yang reliable yang kepake cuma 1 doang di belakang. Iya. Tapi overall ya memang trade-off-nya itu ya balance kalau kalian memang mencari performa. Untuk harganya sendiri, iQOO Z7 ini pas PO base modelnya itu harganya 4,1 juta rupiah. Kalau udah dijual umum nanti kabarnya 4,3 juta rupiah harganya. Dan kalau kalian mencari sebuah smartphone yang all-rounder di harga 4 jutaan, pilihannya nggak lain nggak bukan ya Redmi Note 12 Pro 5G ini. Karena dengan harga 4,6 juta, atau kemarin harga early bird-nya tuh 4,5 kalau gua nggak salah ya, 4,5. Itu benar-benar all-rounder banget. Kalian lo dapet 256 GB internalnya. Terus SoC-nya juga nggak bisa dibilang jelek loh. Dimensity 1080 udah kekinian juga di ranah mid-range. Dan yang paling gokil lagi sebenarnya adalah sensor IMX766-nya. Itu bener-bener kan sensor flagship ya, yang dipakai di smartphone flagship berapa tahun ke belakang. Dan ini dimasukin di segmen harga segini, goks banget. Kalau ditanya trade-off-nya apa, gua merasa hampir nggak ada trade-off, cuman terakhir mungkin videonya aja kali ya. Khas smartphone dengan chipset Dimensity yang nggak ada embel-embel belakangnya, videonya nggak stabil. Other than that, Redmi Note 12 Pro 5G ini bener-bener recommended. Nah, sekarang kita naik kelas ke harga 5-6 jutaan. Di level harga segini ada 2 pemain penting menurut kami berdua yang kayaknya nih di masa liburan ini bakalan bener-bener bersaing merebut THR kalian. Itu ada 2 ya. Yang pertama adalah Samsung Galaxy A54 5G. Dan yang kedua adalah Vivo V27 5G. Ya tapi sebenarnya sih men, kalau mereka milih chip dua-duanya juga bagus ya kan. Kayak V27 ini all-rounder dengan kekuatan yang menonjol, tapi ada juga beberapa kekurangan yang menonjol. Sebaliknya, Galaxy A54 ini all-rounder, tapi nggak ada kekuatan yang menonjol dan juga nggak ada kekurangan yang menonjol. Jadi kalau bisa dibilang, ini balance, ya kekuatannya balance, ini ada Stand out. Ada yang stand out plusnya, tapi ada juga yang stand out minusnya. Intinya gitu. Oke, kalau kita bahas V27, kelebihan utamanya menurut selera gue adalah kameranya. Kamera utamanya itu bagus untuk segmen 6 jutaan. Kemudian gue suka sama desainnya yang curve gini, berasa premium. Kemudian dari dalam box udah dapet charger dan juga kita dikasih SoC Dimensity 7200 yang powerful juga untuk kelasnya. Itu udah satu step di atas semua smartphone yang dari tadi kita omongin. Secara itu pabrikasinya kan udah 4nm ya, udah kayak handphone flagship zaman sekarang. Terus kalau kita berbicara kekurangannya,
Vibration motornya jelek, pakai banget. Begitu juga dengan speaker mononya yang jelek. Untuk harganya sendiri, Vivo V27 5G ini dijual dengan harga 6 juta. Dan di marketplace online pun kalau kalian cari-cari sekarang itu awalnya awal pas baru launching itu masih banyak yang jual 5,5 juta tanpa bonus. Nah, kalau A54 seperti tadi gue bilang itu benar-benar all-rounder tanpa minus yang berarti, tanpa positif yang menonjol juga. Nah, kalau A54 5G ini ya harganya sebenarnya aslinya 6 juta sampai 6,4 juta. 6,4 juta yang 256. Cuma sekarang kalian bisa lihat di marketplace online yang 256 GB itu bisa didapetin dengan harga di bawah 6 juta. Kelebihannya banyak banget tapi gue nggak bisa bilang menonjol. Seperti contohnya misalnya soal kamera. Kameranya memang pakai sensor yang sama, IMX766, sama kayak si Vivo V27. Cuma secara processing mungkin V27 lebih mateng, Vivo lebih experience dalam nge-tuning sensor ini karena dia udah pernah pakai sensor yang sama di X70. Persis yang dipakai pada saat itu IMX766V juga. Nah, kalau Samsung ini baru pertama kali pakai 766, jadi maybe butuh waktu, ya kan? Tapi gue nggak bilang fotonya atau videonya jelek, bagus. Terus soal performa, tadinya gue pikir bahwa Exynos 1380 akan menjadi sebuah kekurangan besar, ternyata enggak. Ternyata masih oke-oke aja. Secara panas juga ya masih comparable lah sama beberapa chipset mid-range lainnya. Bisa dibilang adem banget juga enggak, tapi dibilang panas kayak Exynos zaman dulu juga enggak. Performanya juga oke. Secara battery life juga bagus, tidak seperti Exynos yang sebelumnya. Di luar itu juga banyak banget sebenarnya plusnya ya. Salah satunya soal desain. Desainnya mirip sama S23 dan 23 Plus. Itu menurut gue plus buat para pembeli A54, cuman minus buat para pembeli S23 dan S23 Plus ya. Terus soal display juga walaupun nggak curve kayak begini, cuma kualitas panelnya Super AMOLED-nya Samsung bagus. Terus yang kurang tadi di V27, di sini malah jadi plus, ya kan? Seperti vibration motornya udah bagus banget lagi, bener-bener one of the first HP mid-range pertama dari Samsung yang punya vibration motor atau haptic feedback yang bagus. Stereo speakernya juga bagus, ya kan? Stereo bagus pula, bukan kaleng-kaleng. Terus secara IP rating juga ini udah IP67, ini masih IP54. Nah, seperti tadi gue bilang, di sini plusnya banyak, tapi nggak ada yang menonjol banget. Sebenarnya di sini ada yang nonjol banget, tapi minusnya juga ada yang nonjol. Intinya begitu, tergantung kalian tipe orang yang seperti apa, gitu aja. Tapi bukan tanpa kekurangan ya. Secara by design, bezelnya tebel, ya kan, dagunya masih rada tebel, nggak ada charger. Ntar dulu ngomong-ngomong kurang kan ada satu lagi plus yang absolut. Apaan? Software. Ya. Ini tadi lo belum ngomong. Salah satu kekurangannya adalah softwarenya yang terlalu simple dan udah mulai boring kan? Yes, Vantage OS. Sementara ini One UI 5.1 dan garansi software berapa lama? 4 tahun ya? Ini nggak sampai 4 tahun. Itu nggak sampai 4 tahun, 2 tahun. 2 tahun. 2+3 ya? Iya, 2+3. Buat OS-nya 2, buat security update-nya 3. Ini OS-nya 4, security update 5. Oke, berikutnya kalau kalian punya budget lebih dari harga 5-6 jutaan, kita loncat ke harga 10 jutaan. Bentar dulu, dari 5-6 juta kok bisa langsung ke 10 juta? 7, 8, 9, kemana? Nggak ada yang keluar deh men di awal tahun ini yang harga segitu. Handphone apaan? Nggak ada ya? Kita masuk ke satu handphone yang fokusnya di performa, iQOO 11. Dan 2022 bukan sih? Iya, 2002, tapi kan di akhir 2022 bulan 12 chipsetnya aja chipset 2023 pula kan? Banyak teknologinya yang menggunakan teknologi yang memang diperuntukkan untuk handphone di tahun 2023 flagship, ya kan? Jadi hitungannya masih masuk lah ya, ini 2023. Iya, kayak SoC-nya SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 2. Kemudian udah UFS 4.0, LPDDR5X buat cam-nya, chargingnya 120 watt, layarnya AMOLED 2K, kemudian main kameranya juga punya OIS dan juga pakai V2 chip. Fitur gaming gimana? Fitur gaming ya juga ada di sini. Ada beberapa yang bilang bahwa iQOO kan bukan HP gaming, nggak punya fitur gaming. Siapa bilang sih orang ada 3D touch buat menggantikan trigger button, kok kan sama aja fungsinya kan? Ada 3D touch-nya. Terus juga gue baru dapat kabar dari kalian-kalian yang sempat komen di kolom komentar video Z7 kemarin, banyak juga opsi-opsi game
kayak misalnya di IML itu udah nyala sampai full rata kanan tuh udah pada nyala gitu. Okay. Jadi ada satu ada improvement lah ya. Ada improvement dan ada feedback yang cukup gercep lah dari pihak iQOO. Dan gue apresiasi hal itu. Dan perlu di note lagi, iQOO 11 sampai sekarang di segmen harga itu nggak ada lawan. Dia nggak punya lawan yang sepadan. Harga berapa sebutin dong harganya? Tadi 10 juta kan, 10,5 kan? Nggak ada, coba apa? Yang pakai 8 Gen 2 harga 10,5 juta. Nggak ada. Jadi sampai sekarang karena ya menyedihkan ya sebenarnya pasar smartphone tanah air, terutama yang bagian flagship dan flagship killernya, karena ya iQOO masih berlari sendirian dia di segmen harga segitu. Dan sebenarnya iQOO 11 ini bukan cuma buat kalian yang nyari handphone fokus gaming atau performa. Sekedar flagship killer atau handphone 10 jutaan yang bagus juga bisa beli handphone ini. Kan ada dua opsi tuh ya. Ada yang leather yang lebih kayak performance, satu lagi ada yang warna grey yang lebih shuttle, yang lebih elegan. Satu yang mana yang perlu diingat kalian, termasuk gue, yang pada saat itu PO di awal itu gue yakin tidak menyesal sampai sekarang. 9 juta ya? 9 juta. Anjir. Waktu itu kita dapat 9 juta dan sampai sekarang itu harga nggak turun-turun. Dan feedback yang gue dapat dari teman-teman di Telegram yang pada saat itu gue udah bilang, ambil ini HP. Lo nggak ambil, di 2023 bakalan sedikit banget handphone yang pakai 8 Gen 2 terbukti. Dan mereka sampai sekarang masih berterima kasih sama gue karena memang terbukti sampai sekarang 8 Gen 2 minim banget. Which itu nge-bridge kita ke segmen yang lebih tinggi lagi, segmen premium dan ultra premium, dan pemainnya semakin sedikit. Sebenarnya pemainnya banyak, ini brandnya satu. Samsung Galaxy S23 series. Apalagi coba yang smartphone yang Real premium flagship yang hadir resmi di Indonesia dengan menggunakan segala spek and tech terbaru. Nggak ada. Next one would be Fold and Flip series. Ya, tapi kan itu masih nanti lagi. Masih nanti lagi, belum sekarang. Oke, jadi dia dan adik-adiknya bermain dan berlari sendirian sekarang. Yang masing-masing memang serve customer yang berbeda. Kalau kalian mau yang compact, bisa ambil yang S23. Kalau kalian yang mau yang super bagus ya S23 Ultra. Lah terus S23 Plus kemana? Itu kayaknya Samsung nggak niat jualan S23 Plus. Itu produk pancingan. Tapi emang biasanya orang kalau mau beli, either belinya yang 23 Ultra atau belinya yang kecil gitu kan. Iya, makanya sampai sekarang kita juga belum review S23 Plus kan. Iya. Itu karena produk pancingan jadi ceritanya. Dan tapi untungnya S23 Ultra at least yang kita udah pernah coba, itu semua bagus. Bagus ya, gue suka. Jadi dia berlari sendirian, tapi kita tidak dipaksa untuk beli itu benar-benar karena terpaksa, enggak, tapi basically karena itu dua smartphone itu bagus banget. Kalau ada satu hal yang improve banget di S23 series yang sekarang ini adalah SoC-nya, dan itu merembet kemana-mana. Mulai dari ketahanan baterai yang bagus, performa yang bagus, dan juga suhunya itu nggak panas di tangan ya kalau kita pakai buat sustain performance berkepanjangan. Ini baterainya coy, sampai sekarang gue 7-8 jam itu dengan pemakaian gue tuh easy banget, gampang banget. Jadi gue bener-bener puas dengan S23 series ini. Cuman ya, lagi-lagi seperti biasa, tidak ada smartphone yang sempurna. Sampai sekarang di update April pun, kameranya di low light, processingnya masih aneh. Oke. Kita masih menunggu update selanjutnya, mudah-mudahan lebih baik. Kalau kemarin gue tes, di backlight kan suka aneh kan kemarin ya. Ini udah mendingan, gitu. Jadi memang ada improvement by update. Tapi nggak menampik, mereka ini adalah handphone all-rounder yang patut kalian consider kalau kalian punya budget ekstra banget. Kita nggak nyebutin satu persatu speknya, kita udah bahas reviewnya detail banget untuk S23 kecil maupun yang Ultra. Bisa tonton reviewnya, ntar gue taruh di bawah linknya. Nah, yang namanya smartphone yang patut dibeli nggak cuma keluaran tahun ini kan, ya kan? Tahun lalu pun ada beberapa smartphone walaupun nggak banyak yang masih bisa direkomend hingga sampai 2023 ini. Oke. Kita mulai dari yang paling murah dulu, ya. Sekarang Realme 9 Pro Plus, salah satu smartphone mid-range favorit kami tahun lalu, harganya udah 4 jutaan kecil. Bahkan kemarin gue sempat lihat di Lazada tuh 3,9 juta. Gila. Itu gokil banget. Jadi kalian bisa spot
good deal di beberapa marketplace online. Siapa tahu dapat under 4 juta lagi, itu sih ambil aja, nggak usah pakai mikir. Realme 9 Pro Plus itu pakai SoC Dimensity 920 yang reliable untuk segmennya. Kemudian juga dia pakai sensor kamera utama IMX766 di handphone mid-range dia pelopornya. Baru yang lain yang ada di sini pada ngikutin sekarang. Dan juga hasilnya ya kalian udah bolak-balik lihat lah di konten YouTube kita maupun di Instagram kita. Mantap. Flagship aja di beberapa situasi bisa kalah ya. Ya. Kemudian layarnya juga udah OLED, dapat charger dan lain-lainnya. Nah, kalau mau lebih gokil lagi, sebetulnya ada smartphone ini, Xiaomi 12 Lite. Ini pas keluar dulu 5 jutaan tinggi, hampir 6 juta. Sekarang di official store-nya Xiaomi aja udah 4,8 juta coy. Dan get this, 4,8 juta lu dapet SoC-nya Snapdragon 778G, kamera 108 megapiksel which hasilnya lumayan bagus di good light. Kekurangannya cuma di low light doang. Videonya stabil. Lebih stabil daripada si Redmi Note 12 Pro. By the way, ini ntar kita mau ada video versus nih, ntar tungguin ya. Chargernya 67 watt dan banyak lagi plus-plus yang ada di Xiaomi 12 Lite ini. Ini dan performanya di gaming juga bagus men, mantap. Dan harganya tadi 4,8 juta, top. Gue sih justru bingung ya kalau disuruh pilih dua ini, beda harganya 200.000, ini banyak unggulan gitu. Ke atas 5 juta berikutnya ada Poco F4, penerus dari F3 yang legend. Pas di video iQOO Z7 memang banyak banget mending nambah sedikit dapat Poco F4. Ya nggak salah sih, lo nambah kira-kira kurang lebih sejuta, lo dapat 870, lo dapat smartphone yang cukup all rounder ya, kameranya lumayan lah, gue nggak bilang bagus tapi ya just vibration motor bagus, charging cepat, layar udah OLED, ada lensa ultra wide, kamera ada lensa ultra wide. Bentar, ini kan nggak ada, OISD juga ada. Sampai sekarang pun menurut gue ya masih seksi. Sampai Poco F5 ya nggak, Om Andi. Ntar lagi ya. Naik kelas lagi 6 jutaan. Kalau tadi ada A54, ada Vivo V27 yang ini kekuatannya di kamera, yang ini all-rounder. Nah, kalau Xiaomi 12T harganya sedikit lebih mahal. Sekarang tuh 6 juta ke atas, 6,3 salah. Itu smartphone 6 jutaan yang fokusnya utamanya di performa, tapi cukup all-rounder di sisi-sisi lainnya. Ya kan, kameranya juga bagus, videonya stabil. SoC-nya kenceng, 8100 Ultra. Which artinya kalau seperti yang K7 selalu bilang, kalau Dimensity ada embel-embel Ultra Max V bla 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 di belakangnya, videonya stabil. Tapi di luar itu chargingnya 120 watt, ya kan? Dimensity 8100 itu bisa main Genshin Impact highest quality, masih bisa, walaupun ya masih ada throttling juga. Itu gokil banget di 6 jutaan, dan harganya sampai sekarang ya belum turun dari 6 jutaan, karena ya itu tadi, kalau smartphone udah di set harganya rendah, bottom banget, dia susah turunnya. Dan jangan lupa, Xiaomi 12T ini masuk ke list Phone of the Year versi K2G untuk segmen harganya. Keren banget. Oke, dari harga 6 jutaan, handphone tahun lalu, kita sekarang masuk ke harga 8 sampai dengan 10 jutaan. Itu datang dari satu brand, man. Asus, ya kan? Untuk harga yang 8 juta, kurang lebih, dia punya Asus Zenfone 9. Sebuah handphone compact yang betul-betul bagus, baterainya reliable, ketahanannya, kemudian SoC-nya itu termasuk SoC high-end yang sangat baik ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1, kameranya juga reliable, kemudian punya headphone jack. Intinya sih all-rounder, man. Handphone compact yang satu itu walaupun kecil, kelebihannya banyak. Gue tuh suka ya dengan caranya approach-nya Asus ya. Dia cuma jualan akhirnya benar-benar cuma dua, satu compact banget, yang satu gede banget, nggak praktis tapi powerful. ROG 6.
Nah, ROG Phone 6 ini ya nggak salah banget kalau kalian nyari sebuah gaming phone, karena itu juga speknya walaupun bukan 8 Gen 2, itu udah 18 Gen 1, which bibit baik dari Qualcomm buat lini Snapdragon-nya. Udah lagi nggak pakai yang 8 Gen 1 buatan fabrikasinya Samsung, ya kan? Udah pakai balik ke TSMC. Jadi kalian dapat performance yang stabil, battery life juga oke, fitur gamingnya luar biasa, jauh lah di atas iQOO kan. Sekarang harganya ya masih sama, beda-beda 500.000 sama pada saat rilis pun harganya udah cukup rendah. Jadi sekarang turunnya pun nggak jauh, cuma 500.000. Kurang lebih 10 jutaan lah ya. Itu worth it banget kalau kalian mencari smartphone gaming yang powerful, ROG 6. Men, tapi ngomong-ngomong yang tahun lalu flagship, proper premium flagship selain dari brand Asus, nggak ada lagi apa yang kita bisa rekomendasikan? Ya sebenarnya yang bagus banyak ya, cuman gue nggak mau rekomendasiin karena pada masih pakai 8 Gen 1. Oh. Nih, ini second daily driver gue sekarang. Apaan? Xiaomi 12 Pro. Ini all-rounder banget, tapi gue nggak mau rekomend ini. Okay. Karena apa? SoC masih pakai 8 Gen 1, aplikasi Samsung, screen on time coy. Ini gue sehari paling 4-5 jam. Karena SoC menurut gue penting, bukan buat benchmark, bukan buat performa doang, karena ngaruhnya ke baterai, panas, dan lain-lain. Kalau gitu, gue yang tackle. Ada iPhone kalau kalian mau handphone premium untuk harganya yang kalian punya budget ekstra banget ya kan. Kita bisa ambil opsi iPhone 13 Pro Series walaupun dari tahun 2021, tapi masih rekomen banget, bahkan lebih baik dalam beberapa hal ketimbang iPhone 14 Pro. Kayak baterainya yang gokil banget ketimbang 14 Pro Series, dan juga fotografinya dalam beberapa hal khususnya HDR itu 13 Pro gue perhatikan bisa better gitu loh. Jadi 13 Pro Series menurut gue masih rekomen banget kalau kalian mau beli di tahun 2023 ini. Apalagi kan di iBox itu juga masih ada banyak stok barunya. Kemudian kalau mau harga yang lebih affordable, bisa lebih teliti lagi cari di marketplace online. Bisa murah-murah 250.000 sampai 500.000 lah, ya kan? Nah, si iPhone 14 Pro Max-nya gimana? Lo masih mau rekomen? iPhone 14 Pro ya, menurut gue sih ya kalau misalnya kalian beda selisih sejuta, 1,5 juta itu fine, ya nggak apa-apa beli iPhone 14 Pro Series gitu loh. Tapi perlu dicatat ya, in general buat user umum, jam dari 13 Pro Series ke 14 Pro Series itu kurang lah ya, nggak begitu punch-nya, nggak begitu berasa. Palingan ya cuma dynamic island-nya doang bisa buat pamer, ya kan? To be honest sih, kalau ada orang nanya ke gue mendingan 14 Pro Series atau 13 Pro Series, gue selalu bilang lu mendingan cari 13 Pro Series yang bekas. Yang second masih like new. Lebih good deal banget sebenarnya. Setuju. Sebelum kita tutup, sebenarnya ada satu smartphone coming soon banget nih, dan ini levelnya memang level flagship ya, level belasan juta. Oppo Find N2 Flip. Itu memberikan sebuah offering yang seger di market foldable yang selama ini secara global dikuasai oleh Samsung. Nah, kita udah pernah coba, menarik, walaupun kita cobanya versi China ya, dan kita benar-benar tertarik untuk mencobanya di versi global. Kita pengen tahu apakah usability-nya sebagus flipnya, foldable-nya Samsung. Dan itu harusnya bentar lagi keluar, yang pasti nggak mungkin lebaran keluar kan, pasti habis nunggu lebaran. Karena PO-nya sampai Mei juga kabarnya ya? Iya, PO-nya aja, blind PO ya itu ya, jatuhnya blind PO. Lo bayar 1 juta, terus kita belum tahu tapi harganya berapa, ya most likely belasan juta lah. Kayaknya bakalan menarik, apalagi kalau harganya goks ya. Khususnya buat ciwi-ciwi ya? Oh, yoi. Sebelum closing, seperti yang kita janjikan di awal tadi, kita bakalan ada giveaway kecil-kecilan yang disponsori oleh Movi. Movi ini charging solution yang pas buat kalian untuk mudik nanti. Buat yang belum tahu produk Movi, yang perlu gue garis bawahi, produk Movi ini solid dan premium build quality-nya. Kemudian kita dikasih garansi 2 tahun ganti baru. Buat yang mau lihat-lihat produk Movi lainnya, bisa cek di Tokopedia-nya Zack Brands. Soalnya Movi satu payung sama Zack. Apa nih men? Cara giveaway, syaratnya apa nih kalau mau enter buat dapetin giveaway nih? Jadi kita nggak butuh kalian untuk posting di IG kalian, tag kita lah, inilah, mention temen, nggak butuh. K2G minta bantuan ke kalian untuk desainin kartu ucapan lebaran aja men, yang kreatif, yang lucu, yang menarik. Nah, tiga yang terbaik nanti akan kita post di IG-nya K2G, baik itu story maupun IG post. Jadi
Be kreatif aja kalian, desain yang lucu-lucu, desain yang menarik, bebas. Nah, desainnya email ke email kami di kartolodankumar@gmail.com. Gue tunggu ya, itu sampai kapan? Sampai sebelum lebaran ya? Iya dong. Gampang kan ya? Yang penting seru, asik, kalian mau pakai basic template tapi kalian otak-atik juga nggak masalah. Yang penting kita suka, akan kita pilih nanti. Gue tunggu ya, sampai H-2 lebaran. Ya, taruhlah berarti 20 April. Ya, oke. Oke? Alright. Sekian aja video rekomendasi dari K2G kali ini. Gue Alessa. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.